Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep ide jualan juga ya. Ini namanya bolu sarang semut dengan menggunakan cup untuk pembuatannya. Nah, ini merupakan request dari salah satu subscriberku dari LK Saban. Nah, simak terus ya videonya sampai selesai bagaimana proses pembuatannya. Nah, aku akan membuat untuk gula karamelnya ya dari 180 gram gula pasir. Gunakan teflon ya atau panci yang anti lengket ya supaya memudahkan nanti saat proses membuat karamel. Dan juga gunakan api yang kecil aja supaya gula karamelnya ini tidak gosong dan juga pahit. Jangan diaduk-aduk sebelum airnya masuk. Nah, kalau sudah gulanya semuanya mencair menjadi coklat, kemudian masukkan 180 ml air. Kemudian aduk dan tunggu hingga gulanya ini larut di dalam airnya. Untuk penggunaan apinya, gunakan api yang sedang untuk ini. Jadi sebelum dimasukkan airnya, gunakan api yang kecil. Kalau sudah dimasukkan airnya, gunakan api yang sedang. Oke, dan setelah semuanya mencair atau meleleh untuk gulanya, kemudian dinginkan. Selagi menunggu karamelnya dingin, di sini aku akan siapkan bahan yang lain. Ada 40 gram susu SKM atau kental manis ya. Lalu tambahkan juga di sini dengan 3 butir telur. Untuk telurnya ini suhu ruangan. Kalau misalkan disimpan di kulkas, biarkan terlebih dahulu di suhu ruangan ya, hingga benar-benar suhunya itu sama dengan ruangan, jadi tidak dingin. Oke, kalau sudah, lalu akan aku campur atau akan aku kocok hingga tercampur rata, hingga untuk telurnya ini agak sedikit berbuih seperti ini, kurang lebih 3 menit. Lalu kalau sudah, akan aku masukkan bahan tepung terigu 70 gram, gunakan tepung terigu yang pro sedang, 30 gram tepung tapioka, setengah sendok teh baking powder, juga setengah sendok teh baking soda. Lalu ayak semuanya dan aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan 20 gram margarin cair yang sudah suhu ruangan. Lalu juga akan aku masukkan 200 ml air gula karamel tadi yang sudah suhu ruangan juga ya. Jadi tadi perpaduan gula dan air itu menjadi 200 ml beratnya. Oke, masukkan sedikit demi sedikit, kemudian aduk hingga tercampur rata hingga tidak ada yang bergerindil. Nah, supaya lebih halus atau lebih adonannya ini lebih lembut, tidak ada yang bergerindil, akan aku saring ya. Oke, setelah disaring seperti ini, aku akan pindahkan ke gelas takar supaya nanti lebih mudah untuk menuang ke dalam cetakan. Lalu di sini aku menggunakan loyang untuk kue muffin. Nah, loyangnya ini udah aku olesi dengan margarin dan juga ditabur tepung. Untuk satu resep menjadi 12 cup. Tuang 3/4 bagian aja dari loyang supaya nanti tidak meluber ya, karena untuk hasilnya ini nanti akan mengembang. Nah, di sini juga untuk oven sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan itu dipanggang atau di oven, supaya panas di dalam oven itu suhunya bisa stabil. Untuk bolu sarang semut ini bisa bertahan 3 harian ya di suhu ruangan.
Jadi aman banget untuk ide jualan. Nah ini karena cetakanku yang muffin kecil kurang, jadi aku menggunakan cetakan muffin yang besar. Jadi kalau semuanya menggunakan cetakan muffin kecil itu menjadi 12 cup, karena yang dua ini besar jadi hanya menjadi 11 cup. Oke, setelah semuanya masuk ke dalam cetakan, kemudian oven selama 40 menit dengan menggunakan api atas bawah, suhunya 170 derajat. Jangan dibuka tutup ya. Nah ini kita tunggu selama 40 menit. Setelah 40 menit lalu angkat, kemudian tunggu hingga dingin supaya lebih mudah nanti mengeluarkan dari cetakannya. Oke, kita tunggu dingin terlebih dahulu. Ini sudah dingin ya, kemudian aku akan keluarkan dari cetakannya dengan menggunakan sendok, tangkai sendok supaya lebih mudah aja ya untuk mengeluarkannya. Dan ini teksturnya itu lembut dan kenyal, mirip apa mainan anak-anak itu ya, apa squishy. Jadi kalau dipencet itu kembali lagi ke bentuk semula. Aromanya karamel itu semerbak ya, harum, bikin ingin menggigit. Oke, semuanya akan aku keluarkan terlebih dahulu dari loyangnya. Nah kalau mau dijual itu bisa ya, misalkan mau dijual keesokan harinya, malam harinya dibuat, itu juga bisa, karena untuk bolu sarang semut ini bisa bertahan di suhu ruangan antara 3 harian. Mau dikemas, dimasukkan ke dalam cup mika juga bisa, atau di plastik yang ada klipnya. Jadi saat mengeluarkan dari cetakannya itu aku gemes sendiri ya dengan teksturnya, karena lembut dan kenyal. Nah seperti ini loh, kalau dipencet gitu itu langsung kembali ke bentuk semula, benar-benar mirip squishy untuk hasil akhirnya. Jadi ini tidak mengecewakan ya untuk resepku yang satu ini. Nah untuk penjualannya sendiri bisa dijual untuk isian snack box itu per bijinya 2.500 sampai 3.000. Jadi sesuaikan aja dari modal yang kalian keluarkan, karena untuk membuat ini tadi satu resep kurang lebih aku mengeluarkan modal hanya 10 ribuan aja. Kebetulan kan harga telur juga lagi murah ya, jadinya bisa menekan produksi. Nah ini sudah semuanya aku keluarkan dari cetakannya. Lucu-lucu. Jadi untuk bolu sarang semut ini bisa juga ya dicetak dengan menggunakan cetakan cup seperti ini. Nah ini lentur banget dan juga kembali ke bentuk semula, padat dan kenyal gitu ya untuk teksturnya, jadi gemes. Oke, sekarang aku akan membelah. Untuk di bagian dalamnya kita lihat ya seperti apa sarangnya atau lubang-lubangnya. Kan kalau bolu sarang semut itu kan di dalam tengahnya itu kayak ada lubang-lubang. Ini aku belah, membelahnya menggunakan pisau. Harusnya dibelah aja pakai jari ya supaya lebih terlihat tekstur lubang-lubangnya. Nah seperti ini di bagian dalamnya. Dan untuk tipsnya di sini saat membuat gula karamelnya hati-hati jangan sampai gosong, karena kalau gosong nanti hasil akhirnya dari rasa bolu sarang semut ini nanti akan pahit. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan saat proses pembuatan karamel. Jadi gunakan api yang kecil aja jika nanti takut gosong. Oke, demikian tadi ya resepku kali ini, bolu sarang semut ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat ide jualan sebagai isian snack box. Demikian tadi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.